Kenapa ada kelainan atau gangguan mental itu sebenarnya karena manusia udah jatuh dalam dosa gitu ya. Roma 3 ayat 23 sebab manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Iya. Jadi kalau kamu merasa circle yang ini sudah tidak baik, ya udah kamu detox untuk tidak lagi ada di situ. Itu sih kalau menurut aku. Secara bidang keilmuan ya, remaja itu lagi fluid, lagi naik turun nyari identitas, terus juga nyari pengakuan, nyari kelompok, nyari temen-temen gitu. Jadi memang lagi mencari supaya gue gimana nih biar gue nanti ke depannya gini gitu. Tapi Kak, ya zaman sekarang ini ya banyak cara menghadapi kesehatan mental ini dan rata-rata kebanyakan juga remaja-remaja ini tuh cara menghadapi mental dia yang lagi jatuh ini tuh self harm. Oke. Jarang ada yang mau untuk ungkap apa sih yang lagi dia masalahin. Dia lebih biasanya self harm itu bentuknya banyak sih yang aku tahu ya, anak-anak. Termasuk aku juga kadang self harm menurutku. Karena kalau misalnya aku lagi down banget juga ya udah, gue nggak makan nggak masalah. Mending gue tidur daripada gue harus makan. Oh gitu. Iya, aku yang kayak gitu. Kalau aku lagi ngerasa jatuh banget, ya udah mending gue tidur daripada gue makan. Sampai ini cuman siapa yang tahu ya? Cuman saudara aku, sepupuku yang cewek, sama Karisa yang tahu. Semua orang akan tahu berarti. Semua orang akan tahu ini. Aku pernah self harm. Oke. Iya. Oke. Saat itu aku pernah self harm. Kepala aku ini bocor karena jedutin di kepala. Enggak jedutin Kak. Jadi ujungnya ikat pinggang. Habis itu pulang gereja. Itu kejadiannya pulang gereja. Adikku kan satu kamar sama aku kan, si Edo udah selesai ganti baju duluan. Ikat pinggangnya ditaruh di kasur aku. Aku entah setan dari mana. Waktu itu ribut kenapa aku lupa. Terus ada setan dari mana? Itu ujung ikat pinggang tak gitu. Oh my god. Terus berdarah. Terus berdarah. Maksudnya berantem sama Edo? Enggak berantem sama Edo. Itu ribut karena apa ya waktu itu? Oh karena kalau nggak salah tuh pengen pulang gereja tuh ceritanya pengen jalan, cuman akhirnya kelamaan aku pulangnya kalau nggak salah. Terus dipikir aku main, padahal memang jadwal pulang gerejanya lagi mundur. Oke. Iya, seperti itulah. Okay. Jadi ya aku emosi sendiri karena aku dikira orang gue nggak main kok gitu kan. Emosi, udah detik gitu. Saat itu juga aku mikir nggak berdarah, tapi tiba-tiba kayak ada darah, kayak ada yang ngalir di kepala gitu kan. Bisa. Aku langsung nyamperin mama berdarah kepala, kenapa lo gitu kan? Tadi gini. Kamu gitu sih Kak? Udah dia cekin, habis itu mama bilang, kalau kamu gini lagi mama bawa kamu ke psikolog ya. Saat detik itu mama tahu kalau aku punya gak baik gitu lah dalamnya. Oke. Tapi maksudnya respon mama justru baik ya deh. Maksudnya ya kadang kan kita secara awam nggak ngerti itu apa, jadi kita perlu profesional sebenarnya, dan itu nggak ada salahnya sih sebenarnya. Kebetulan mama kan orang kesehatan juga, jadi mama betul. Nggak yang bukan tipe yang bakal ngejat, tapi dia bakal yang kayak aku juga sempat cerita sama kakak yang ada di satu momen tuh papa ngeliat muka aku yang murung banget. Itu dijadiin waktu COVID juga. COVID lagi COVID ini bener-bener COVID ya. Mukanya tuh udah bener-bener murung banget. Aku buka pintu aja kayak brak gitu kan. Kayak papa nggak marah di situ. Papa emang tipe orang yang kayak memahami karakter anaknya gitu sih. Jadi papa nanya, kamu ada apa gitu kan? Enggak, aku bilang aku kayak ketus kayak enggak apa-apa gitu kan. Terus aku naik, papa bilang turun kalian semua, turun tuh. Terus habis itu kita akhirnya ngobrol-ngobrol ya. Papa yang kayak nyecil, kamu kenapa gitu kan? Kamu kenapa? Terus habis itu akhirnya aku di situ nangis. Aku keluarin semuanya isi hati aku yang aku nggak bisa cerita apapun sama mama karena mama begitu gitu kan. Terus mama ngatain aku yang hal-hal yang tidak baik gitu kan. Maaf ya Mak. Kayak mama nggak terima di situ karena menurut mama benar gitu kan. Biasa sih. Benar gak sih kayak orang tua kan pasti merasanya ya udah benar nih gitu kan. Tapi kan ya namanya juga gimana ya. Tapi jadi momen yang indah ya buat kamu sebenarnya. Iya, jadi momen yang indah di mana akhirnya mama tuh sadar sih di situ. Jadi paham sama karakter anaknya bisnis seperti ini. Iya benar. Tadi kan kalau kamu boleh tanggepin, maksudnya dari Vio juga akhirnya ada peran orang tua kan, walaupun dalam
bentuk yang berbeda Iya. gitu ya. Bentuk yang berbeda, tapi akhirnya kan kita tahu kalau ya kan tadi sempat pertanyaannya sebenarnya pertanyaan Violin lebih ke gimana nih remaja yang self harm itu, bahkan sebenarnya kalau di tadi kan kita bukan tadi ya, maksudnya kita kan sempat bikin survei ya gitu. Mungkin nanti boleh ditampilin atau gimana ya teman-teman. Jadi kan dari hasil survei aja dari 15 orang yang mengisi, bahkan mereka 60% ya dari yang mengisi. Jadi teman-teman kita sempat survei kecil aja dari kalau remaja secara keseluruhan pasti banyak banget datanya. Cuma kalau kita kan langsung ya ke remaja di sini gitu. Jadi 15 orang yang mau mengisi dan mau memberi hati lah untuk mengisi, ya akhirnya didapati kalau 60% itu meragukan apakah dia sehat atau enggak. Ada yang bilang aku belum sehat secara mental. Kayaknya aku gitu. udah ngisi. Banyak ya sebenarnya. Jadi banyak sih sebenarnya hasil-hasil dari kita tadi survei ya, maksudnya yang kemarin kita survei itu. Tapi dari apa yang aku isi, misalnya teman-teman isi dari 15 orang itu juga mereka udah rata-rata udah pada tahu apa itu mental health dan segala macam gitu ya. Cuma ketika ditanya tentang pernah menyakiti diri sendiri atau enggak, ada yang mau, ada yang tidak mau menjawab gitu kan pada akhirnya. Iya, personal, oke. Jadi nggak dipaksa juga kan gitu. Sebenarnya kalau misalnya bagaimana pandangannya terhadap anak-anak remaja, justru memang di usia kalian itu yang lagi rentan-rentannya deh. Kalau dari secara bidang keilmuan ya, remaja itu lagi fluid, lagi naik turun, nyari identitas, terus juga nyari pengakuan, nyari kelompok, nyari teman-teman gitu. Jadi memang lagi mencari supaya gue gimana nih biar gue nanti kedepannya gini gitu. Memang lagi ya wajar gitu. Jadi wajar banget. Cuma tidak mewajarkan kalau kita self harm, enggak. Justru ketika udah ada pikiran mau self harm itu teman-teman perlu menyadari itu nggak baik. Itu tidak baik dan itu bukan solusinya. Solusinya adalah mencari profesional atau orang-orang yang dipercaya. Baik itu orang tua ataupun kakak, abang, misalnya mentor yang pasti positif ya. Bukan yang memberikan arahan supaya semakin bobrok atau lari ke hal-hal yang negatif gitu. Itu sih, Dek. Self harmnya jangan dicontoh ya, teman. Ya, jangan dicontoh ya, teman-teman. Itu aku Jadi, salah. ini sharing kita. Maksudnya mungkin di luar sana teman-teman banyak yang ngalamin dan menganggap itu biasa. Kalau udah sampai ke tahap biasa itu justru yang perlu bahaya sih sebenarnya. Kalau udah sadar kalau itu nggak baik, cari cara supaya kita tidak membangun perilaku itu lagi gitu. Tapi ngomong-ngomong soal self harm, ada juga nih anak-anak tuh yang kayak, kakak pernah lihat gak sih kayak mereka tuh nyakitin diri sendiri terus difoto, dimasukin di Instagram ya. Instagram rame banget sih dan mereka bangga akan itu. Iya, udah bangga akan itu. Itu sebenarnya ya. Jadi Dan justru kayaknya kalau orang yang self harm tuh mereka lebih cenderung tidak mengungkapkan gak sih, maksudnya tidak menunjukkan gitu. Iya, Kadang ada yang bahkan sampai ada yang bunuh diri itu nggak yang di video ini. Tahu. Ya oke, itu bener-bener udah, aduh itu kompleks banget sih ya, Dek. Mungkin psikologis yang bisa jawab gitu. Cuma sebaiknya gitu kita perlu self awareness itu, jangan biarkan diri kita hancur. Nah, kalau misal satu orang yang kita tahu bisa membantu kita untuk keluar, ya cari solusi. Even itu pun harus ketemu profesional pun itu jauh lebih baik gitu. Karena kalau kita membiarkan hal itu jadinya bisa sampai mengancam nyawa seperti itu tuh udah sangat-sangat kompleks ya sifatnya, kita juga nggak bisa, dan itu nggak perlu dicontoh. Bahkan kalau misalnya teman-teman udah overwhelmed, karena biasanya hal-hal yang kayak gitu terjadi karena kita punya informasi, informasi ini ada di gadget nih, kan? Nah itu udah perlu membatasi diri untuk mencari informasi yang, makanya ada apa sih, aku lupa istilahnya, menyaring informasi, pokoknya ada deh waktu itu istilah dari mana ya, pokoknya apa yang kita dapetin. Kalau misalnya kita lihat itu informasi yang nggak bagus, ya udah saring, tutup. Kalaupun kita udah terlalu campur aduk, terlalu overthinking banget ngelihat informasi Instagram, Facebook apa segala macam, ya udah detox dari sosial media.
kita harus menghadapi kenyataan hidup kalau hidup kita memang banyak sakitnya ya gitu. Cuma banyak anugerahnya juga gitu. Tapi sekarang sih lebih ke cerita ya. Iya. Jadi lebih cerita ke teman-teman atau kadang tuh, tapi biasa teman-teman remaja sekarang tuh juga aku juga lihat sih beberapa ada yang dia tuh melampiaskan bukan sakitnya sih, apa sih gangguannya itu, sedihnya itu, sakitnya mental itu bukan ke self harm, bukan ke cerita, tapi dia lebih kayak yaudah gue di luar tuh baik-baik aja, happy, ketawa-ketawa, tapi di pas nyampe rumah tuh yaudah kayak orang Kosong ya. Dan itu sama kita. Kamu kayak gitu nggak sih? Aku kayak gitu. Aku juga gitu. Yang kejadian di berita-berita sekarang ini kan, kayak yang kemarin tuh yang dari berita yang mahasiswa yang meninggal itu juga kan Mahasiswa teman-temannya merasa dia itu kan fine-fine aja, Iya, dia ketawa ketawa-ketawa, banget, happy. lepas banget, kayak tiba-tiba dikabarin kayak gitu. Maksudnya di dalam kesendiriannya itu justru dia nggak kuat ya, Iya. gitu. Iya, sangat bisa dan banyak terjadi di sebenarnya hampir seluruh manusia ya deh. Iya, kayaknya Cuma semua mungkin aja. caranya mereka menyembuhkan itu berbeda-beda gitu. Jadi ya kita juga perlu tahu kita tuh sakit apa sebenarnya kalau udah kompleks kayak gitu. Nah kan kayak kemarin sempet kita di dalam survei itu nanya, pernah gak sih ke profesional untuk nanya kita sehat atau enggak, kita harus gimana mengatasi segala yang tidak sempurna itu gitu. Ya wajar banget ya karena ada informasi itu yang mungkin kekosongan diri kita karena kita justru jangan-jangan kita belum bisa terima diri kita ya, kayak pernah bilang gitu. Jadi malah ketika kita menemukan diri kita kesendirian kita malah jadi kosong. Nah itu mungkin perlu ya balik lagi ya perlu menyadari gitu. Mungkin sedikit informasi juga ya, sebenarnya ke psikolog atau konselor itu bukan hanya untuk saat sakit aja tapi untuk human development. Jadi gimana kita mengembangkan diri kita itu jauh lebih positif ya pandangannya teman-teman. Jadi nggak cuma pada saat kita sakit aja datang ke konselor atau gimana ya, justru sekarang ini malah aku kayak ngeliat mama papa muda sekarang malah lebih aware untuk anak saya bagusnya di mana ya gitu. Jadi itu udah malah lebih bagus dong pandangannya supaya bisa nanti anak ini berkembang dengan sendiri dan dia mandiri. Zaman tuh menerima mempengaruhi diri. Iya, Mengaruhi banget sih. Tapi menurut kakak tuh ya, dari kita kan juga udah survei, menurut kakak tuh seberapa banyak teman-teman remaja tuh yang sekarang tuh mengalami kesehatan mental? Oke, kalau dari survei kita kan ya sebenarnya mungkin mereka juga ada yang nggak tahu, ada yang nggak sadar atau gimana, atau yang udah sadar dan udah malah lebih dulu dari kita menyembuhkan dirinya ya. Sebenarnya kalau banyak atau enggaknya kita nggak bisa, itu mungkin subjektif ya Dek, karena Seberapa sering mungkin kan? Oke, mungkin seberapa sering bisa jadi sangat sering ya. Maksudnya sangat sering ditemukan karena otak kita ini kan punya batasan ya Dek. Ketika dapat informasi yang terlalu banyak, akhirnya itu bikin kita jadi campur aduk karena kok gua nggak ngalamin ini, atau malah jadinya oh iya gua ngalamin ini gua sakit nih gini. Jadi persepsi lagi gitu kan, mempersepsikan diri kita jadinya generasi sekarang yang baru, anak-anak yang baru lahir itu dibilang baby bloom, takutnya malah lebih mudah untuk mengalami kecenderungan untuk terlalu lama muda, forever young gitu. Ya kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya seberapa sering ya bisa jadi sering gitu ya. Cuma kalau misalnya kita bilang apakah sampai seluruh anak-anak remaja mengalami itu ya kita juga nggak tahu karena itu subjektif, kakak belum nyari datanya juga. Jadi cuma mungkin beriringan dengan banyaknya penyakit yang muncul karena banyak informasi ya, beriringan dengan itu juga ilmu semakin banyak dan profesional semakin banyak juga. Jadi sebenarnya kita nggak perlu takut ya gitu. Karena pun aku juga yang di umur sekarang baru disadarkan ya. Tapi menurut kakak dan Sisil, itu kejadian atau hal-hal apa tuh yang memicu teman-teman remaja tuh punya trauma, punya kesehatan mental? Kalau pengalaman pribadi sih. Iya, pengalaman pribadi Itu yang mengacu banget. Jadinya mereka sadar. Dan kemarin pun waktu dosen psikologis aku itu nggak sih dosen psikolog. Jadi mereka tuh tanya, kalian sadar nggak sih kalau misalnya kalian tuh punya masalah mental atau itu tuh kalian sadar atau tidak? Dan rata-rata satu kelas aku tuh
kita semua jawab kita sudah sadar. Sudah sadar. Kalau kita Oke. apa Bagus namanya memiliki apa sih yang tadi kan? Gangguan. Gangguan ya, ya. gangguan kita sadar gitu loh. Oke. Apa tadi Dek pertanyaannya trauma ya? Apa yang menyebabkan trauma ya? Iya betul, tadi mungkin Sisa juga udah sebutin, malah lebih bagus lagi kalau malah sadar gitu ya, karena hari-hari yang semakin jahat ini pasti trauma tuh ada gitu. Yang menyebabkan trauma ya bisa jadi karena ya sangat memungkinkan pengalaman gitu. Nggak mungkin tiba-tiba dia tiba-tiba trauma gitu kan, nggak mungkin tiba-tiba dia ucuk-ucuk sakit gitu kan. Kalau ngeliat orang kayak gini berarti ada sesuatu di dalamnya. Dan balik lagi ke pilihan si orang itu sebenarnya gitu deh. Jadi kayak apa ya namanya, bukan anak-anak doang sih ya, orang tua pun mengalami hal itu jangan-jangan gitu ya. Karena pada saat aku kalau yang dibilang trauma itu aku kadang nggak sadar kalau itu trauma malah. Karena itu yang aku bilang, aku low awareness sebenarnya pada saat aku ngambil psikologi pendidikan itu, justru aku jadi lebih tahu oh ini gitu. Jadi mau tidak mau berhadapan dengan diri sendiri. Tapi kakak, aku mau nanya, kalau misalnya nggak dijawab juga nggak apa-apa sih. Oke. Kakak sama Sisa punya ketraumaan mungkin? Oh pasti sih. Oke. Mau Coba dulu. di-sharingin mungkin sih? Aku nggak tahu. Karena sebenarnya dari tadi aku juga mikir kan kayak, oh apakah aku harus cerita? Oke, aku udah berani cerita nih. Kalau aku banyak main sih. Traumaku, kalau dibilang trauma pasti banyak. Bukan banyaknya yang emang banyak selalu tak begitu, enggak. Aku dulu juga korban bully, terus juga dulu aku pernah, karena korban bully itu dari kelas 1 SD sampai kelas 3 itu sampai aku benar-benar marah sama laki-laki yang ngebully itu ya gitu. Jadi dia pokoknya ngatain aku terus banget, akhirnya aku dorong dia gitu. Cuma karena itu udah kesel banget ya deh, ya trauma aku ya salah satunya itu, ketika dibully terus ya mau nggak mau aku keluar dong, capek dong digituin terus. Sampai kelas 3 ya udah, akhirnya aku dorong dia, dia balik nyabet tanganku pakai gespernya, ditarik terus dia cabut. Ya itu cuma saat sekarang aku memandangnya anak kecil gitu ya, mungkin dia juga mengalami hal yang seperti itu sama bapaknya. Jadi yang dia lihat dari kisah itu dia praktekin. Iya. Gimana orang tuanya marah sama dia ketika anak itu melakukan kesalahan, ya dia ngelakuin itu ke aku. Jadi tapi setelah kejadian itu aku membiarkan orang-orang yang membuli aku deh. Jadinya aku membawa bulian itu jadi ketawa. Misalnya kayak orang-orang ngatain aku secara fisik atau segala macam gitu kan, ya udah I'm fine dengan itu gitu, karena aku tahu semua orang punya kekurangannya masing-masing. Dan trauma apalagi banyak, dan salah satunya itu toxic relationship juga pernah. Dan itu maksudnya gini ya, kadang yang membuat kita masuk ke dalam toxic relationship itu karena kebutuhan kita yang nggak pernah kita dapetin. Jadi aku memahaminya sekarang kalau gue masuk ke dalam toxic pada saat itu karena gue anggapan gue itu memenuhi apa yang kosong. Gitu. Jadi ada tadi kakak bilang 4 kebutuhan dasar manusia, salah satunya dicintai, dia dimiliki, pengakuan dan aktualisasi diri gitu deh. Nah jadi aku kekurangan di pengakuan dan cinta kasih gitu. Jadi pada saat itu aku menganggapnya fine, aku takut keluar dari toxic ya, relasi yang toxic itu ya, jadinya lumayan ini ya, membekas sampai sekarang. Membekasnya sangat membekas. Cuma akhirnya kan aku sama konselor aku disuruh masuk ke dalam diri, kenapa kamu akhirnya memilih sama dia gitu, gini. Terus oke, gitu, ternyata aku punya ruang kurang di rasa cinta kasih. Jadi aku menganggapnya di situ dia bisa mengisi, tapi tidak, ternyata justru dia malah mempergunakan kekurangan itu untuk gitu ya. Tapi nggak bisa kita salahin dia juga, nggak bisa, ternyata dia juga punya kekurangan deh. Akhirnya kita masuk ke dalam satu lingkup relasi yang kurang baik gitu, dan itu terjadi lumayan lama. Dan aku juga jadi salah satu penyebab toksik itu sebenarnya gitu loh. Cuma kan kadang-kadang kita nggak sadar ya, kita masuk ke toksik. Toksik itu kan sebenarnya kan nggak sehat ya, gitu. Dan yang buat nggak sehat tuh kadang-kadang karena kita nggak mau ngomong dan kita membiarkan dia menyakiti kita terus. Tuh aku udah berani cerita ya deh, udah lama soalnya kejadiannya, udah bisa deal dengan itu. Dan memang aku udah doain sih Tuhan, mungkin someday aku bakalan menceritakan hal ini, aku udah fine dengan itu gitu. Jadi ya udah enggak membenci juga enggak, tapi kalau masih ada bekas
Tapi balik lagi, justru pengalaman itu Tuhan izinkan untuk masuk ke dalam diriku. Kalau aku kurangnya di sini, kurangnya di sini, kurangnya di sini. Gitu. Gitu sih. Sisil mau berbagi mungkin. Kamu jangan nangis Belum dulu good dong. ya? Gak apa-apa kalau belum good ya? Gak bisa ya? Itu oke, gak apa-apa. Gak apa-apa. Mungkin karena ini ya, karena pengalaman itu kan. Jadi kalau kakak udah di dengan itu dan masa lalunya juga udah. Aku udah berdamai deh. Gitu, berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan apa yang menjadi kekurangan. Baik itu segi-segi ruang yang kosong itu, dia udah. Aku juga udah bisa. Dan finalnya itu yang kemarin ketemu dengan anak kecil yang ada di dalam diriku Dek. Gitu, itu final banget. Jadi akhirnya, oh dia yang selama ini menjaga aku gitu. Jadi aku kalau inner child itu dia harus, ya bukan harus ya, maksudnya katakan sama dia kalau kamu dijaga, kamu aman, kamu nggak perlu menyakiti orang lain lagi gitu. Di situ banyak deh. Aku mau kakak kasih tahu ke teman-teman kalau trauma itu tuh bisa sembuh gitu. Oh Kayak iya, kakak. oke, iya betul. Mungkin teman-teman trauma apapun bentuknya, misalnya kayak pun ada yang mengalami pelecehan seksual juga, gitu biasanya lebih kompleks lagi deh. Itu lebih sakit lagi. Entah pelecehan seksual ataupun kekerasan dalam rumah tangga yang mungkin sama orang tuanya terlalu dikerasin, yang mungkin anak-anak itu nggak ngerti. Dan zaman sekarang kalian udah bisa lihat contoh keluarga ada yang lebih baik, nah itu juga hati-hati. Jadi nggak ada keluarga yang memang betul-betul sempurna, tapi trauma-trauma itu sangat bisa disembuhkan dan pilihan kita untuk mau berdamai dengan itu gitu. Ketika kita udah mulai berdamai, nanti akan terlihat kok gitu pelan-pelan. Misalnya kita berdamai dengan jangan ke orang lain dulu, tapi diri kita dulu yang banyak kurangnya gitu. Kita berdamai dengan kekurangan kita tahu kita punya batasan gitu. Kekurangan itu kita anggap sebagai batasan. Terus juga kelebihan yang kita miliki kita terima. Terus juga ke orang tua misalnya yang mungkin kita belum bisa damai dengan itu, pelan-pelan ketika kita udah bisa hukum kasih sih sebenarnya deh yang aku masih pegang sampai sekarang. Kan kalau hukum kasih itu dua ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu gitu ya, dan yang kedua itu kasihilah sesamamu manusia, tapi kata kunci di belakangnya seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah kalau kita udah bisa mengasihi diri sendiri, kita bisa mengasihi orang lain gitu. Jadi ketika kita udah bisa terima, ya kita melihat kok, oh dia responnya seperti ini, mungkin dia belum selesai dengan dirinya bagian yang mana. Jadi kita udah bisa terima dan kita bisa mengganti respon kita apapun itu, dalam bentuk apapun itu, misalnya ke orang tua ataupun ke teman atau masa lalu yang pernah menyakiti kita. Kayak temanku yang waktu itu pernah nyabetin, kalaupun dia ketemu sama aku akan mengatakan dalam hatiku kalau aku udah mengampuni dia gitu. Karena pas ngelihat sekarang, oh jangan-jangan dulu dia justru lebih sakit dari apa yang aku rasain. Dia disabet bapaknya ketika dia salah. Kan gak mungkin dong dia tahu ada cara nyabet itu kalau karena dia ada nggak contoh lihat di rumah gitu ya. Jadi it's okay gitu. Jadi trauma-trauma itu bisa pelan-pelan kok gitu dengan kesadaran kita. Ya walaupun sakit ya gitu teman-teman, tapi rasa sakit itu aku pernah bilang sama siapa ya, luka itu membawa anugerah gitu ya. Jadi luka itu membuat kita akhirnya bisa menjadi jawaban buat orang lain kadang-kadang ya gitu. Gitu deh. Gini sih lah. Itu kayak nggak apa-apa, nggak usah diceritain kalau belum sih. Tapi itu kan tadi salah satu trauma aku juga, aku udah sempet cerita. Oke. Yang tadi ya, iya benar-benar. Oke. Tapi kan zaman sekarang ini kan anak-anak remaja kalau misalnya dibilang masalah penyakit mental, mereka tuh panic attack ya. Iya. Oh ini ya apa namanya, apalagi sih biasanya social anxiety. Anxiety. Bahkan ada yang apa namanya, aku lupa ya, skizofrenia. Terus juga OCD, PTSD itu banyak sebenarnya jenis-jenisnya. Itu kenapa maksudnya? Kita mau ngebahas karena banyak teman-teman remaja sekarang tuh yang mungkin nggak tahu ya. Dia tuh udah kena anxiety, udah kena panic attack. Iya bener. Nah itu sebenarnya mulainya dari kita sadar dulu sih gitu ya. Maksudnya misal dalam satu kejadian atau apapun itu bentuknya, kita punya respon yang berlebihan banget atau terlalu low gitu. Jadi kita sadar dulu itu apa gitu. Kita sadar dulu kalau misalnya kayak ngelihat apa ya, contohnya yang paling sederhana ya. Misal ngelihat orang teriak, ya misalnya ngelihat orang teriak, kita langsung kayak gitu. Jadi kayak kita langsung tutup kuping, entah gimana ceritanya, tapi yang lain biasa aja gitu. Maksudnya teriaknya juga nggak terlalu yang gimana-gimana, padahal lagi bercanda, tapi kita nganggapnya itu marah. Nah itu biasanya ada sesuatu
gitu di belakangnya. Nah, gimana caranya tahu ya? Sebenarnya aku bukan psikolog klinis ya, cuma mungkin teman-teman kalau itu berulang dan sifatnya mengganggu aktivitas harian, ya balik lagi kakak akan bilang ke profesional gitu. Dan itu banyak banget sebenarnya jenis-jenisnya, bukan untuk mengklaim kalau kita, aduh gue tuh orangnya di anxiety banget begini, bukan itu. Tapi justru ketika kita tahu kita punya kelebihan atau abnormal terhadap psikis kita perlu tahu akarnya dulu gitu, supaya bisa itu selesai kita cabut dulu akarnya gitu. Akarnya kenapa, misalnya kayak kita punya kecemasan yang terlalu tinggi atau punya post traumatic disorder, nah itu namanya PTSD. Terus juga mungkin ada yang namanya skizofrenia atau ya mungkin yang lain-lain ya. Ini kan lebih ke kesehatan mental ya teman-teman ya. Jadi ya mungkin kalau misalnya ada penyakit-penyakit kayak gitu ya, supaya sehat lagi-lagi kita coba cek ke profesional atau misalnya ke orang-orang terdekat dulu, atau misalnya ada keluarga yang punya bidang psikologi atau psikiater, nah itu boleh juga gitu. Itu sih jenis-jenisnya tuh sebenarnya banyak deh, cuma mungkin kakak nggak bisa jelasin secara detail ya, karena kakak bukan psikolog klinis juga, tapi bentuk-bentuk itu bisa terjadi di kalangan manapun, bahkan nggak cuma remaja aja gitu. Solusinya apa nih Kak buat teman-teman yang kan solusinya selain kayak kita ke orang profesional, kita juga cari bantuan dari teman-teman terdekat kalau memang nggak mau yang ke profesional. Selain itu mungkin dari segi rohani. Oh boleh, mungkin kalau misalnya dari Sisil gimana deh? Ya kalau dari segi Solusi. Atau dari apa Untuk ya, teman-teman yang apapun bentuknya deh solusi. Yang bahkan belum bisa untuk ini sih, untuk memaafkan, untuk berdamai sama orang yang mungkin udah nyakitin dia gitu. Kalau aku sih mikirnya kalau solusinya itu adalah dari diri kita sendiri. Yang pertama itu penting banget, karena kalau kita membangun hal yang positif, otomatis semua yang kita pikirkan adalah positif gitu kan. Nah, jadi kita perlu buat membangun hal positif dalam diri kita, menanamkan, kalau aku mungkin kayak aku pikir menanamkan buah-buah roh tuh kan, buah roh ada berapa sih? 8 atau 9 ya buah-buah roh. Itu tuh terapin tuh 1 hari 1 tuh coba. Itu tuh bisa ya, banget. betul. Ya, terus Ntar lagi ngomong bilang, iya nerapin ngomongnya doang gampang, susah. ya, terus juga solusi lainnya kita tuh perlu menjaga pola kehidupan kita juga, mungkin olahraga. Iya betul, olahraga. Terus kita juga harus membatasi diri kita, kayak yang tadi kakak bilang, kayak detox yang circle yang baik dan yang tidak gitu. Jadi kalau kamu merasa circle yang ini sudah tidak baik, ya udah kamu detox untuk tidak lagi ada di situ. Itu sih kalau menurut aku. Iya betul deh, betul banget. Jadi banyak tadi udah Sisil jelasin juga kalau misalnya secara fisik ya, terus juga buah-buah roh gitu. Nah kalau misalnya mau lebih solusinya ya mungkin kita bawa ke ranah yang kadang kan kalau ketika kita sakit kita menganggapnya gue nggak masuk nih ngomongin tentang firman apa segala macam gitu. Ada momen seperti itu, tapi balik lagi ya, kita perlu sama-sama tahu dulu juga kalau kenapa ada kelainan atau gangguan mental itu sebenarnya karena manusia udah jatuh dalam dosa gitu ya. Roma 3 ayat 3, sebab manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita udah perlu tahu dulu itu ya, kita terima dulu. Jadi ya kalau misalnya ada ketidaksempurnaan gitu, yang perlu kita tanamkan adalah menerima. Pertama sih gitu. Cuma kalau misalnya mau balik lagi supaya lebih sembuh lagi, nah itu ya, nilai-nilai yang kita tanamkan itu adalah hal-hal yang positif. Tadi juga Sisil udah bilang. Terus gimana caranya positif gitu. Nah kita kembali lagi, kalau kita ini buatan Allah, Efesus 2:10 tadi. Kita ini buatan Allah, diciptakan oleh Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan yang baik. Jadi ketika pun manusia udah jatuh dalam dosa, Yesus sudah menjadi jembatannya gitu. Jadi kita memang nggak bisa melakukan segala sesuatu perbuatan baik. Bahkan Paulus aja bilang terkutuklah daging ini gitu ya. Dia marah, terkutuk daging ini. Ya ini udah banyak dosanya gitu. Ini banyak kehendaknya, maunya banyak gitu. Terus membuat kita rasa sakit itu muncul terus, monster dalam diri muncul lagi. Tapi apa yang membuat dia akhirnya berdamai dengan itu, bahkan sampai dia bilang kita adalah manusia yang merdeka
gitu. Merdeka dalam arti udah bukan standar-standar itu lagi yang kita pikul gitu. Yang kita pikul lagi, kembali lagi kalau kita adalah anak-anak Allah, kita anak-anak yang berharga, kita dikasihi Allah. Walaupun kita nggak bisa melihat dia secara fisik, tapi dia hadir ketika kita mau memanggil namanya gitu. Dan balik lagi ya, mungkin kekosongan dalam diri kita itu salah satunya karena kita belum mengetahui bahwa ada sosok yang mengasihi kita. Even pun kita nggak bisa melihat dia secara fisik, someday kita bakal melihat dia. Nah itu namanya iman gitu kan. Nah kita nggak bisa juga misalnya kayak lagi sakit, lu nggak beriman, nggak bisa juga begitu ya, karena kalau orang sakit yang disembuhin sakitnya, bukan malah dijudge, bukan gitu. Jadi kalau sakitnya udah ketemu, pelan-pelan sembuh, kita mengasihi kita melihat diri kita, akhirnya kita melihat gambaran kalau segala sesuatu yang cacat dalam tanda kutip itu kadang terjadi karena diri kita. Bukan karena kehendak Allah, bukan. Pencobaan datang bukan dari Allah, tapi dari diri kita sendiri gitu. Nah, gimana solusinya? Balik lagi, ya teman-teman mungkin saat ini ada yang merasa kosong atau gimana, pelan-pelan coba mulai bangun atau cari komunitas yang positif dulu, dan itu biasanya terjadi dengan melihat komunitas itu bertumbuh atau enggak, berbuah atau enggak, terus juga lihat perilaku atau bahasa yang dikeluarkan oleh komunitas itu gitu. Dan solusi selain itu adalah teman-teman coba pelan-pelan baca Alkitab gitu ya. Bukannya bilang itu terlalu rohani, enggak, justru karena kita ciptaan Allah lagi, kita butuh membaca Alkitab supaya kita tahu kalau ada Allah gitu. Kita tahu bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Allah. Bagaimana kita mau mengenal dia kalau kita tidak mengetahui pekerjaannya gitu ya. Jadi gambaran diri kita itu tercipta dari Yesus Kristus. Nah, kalau misalnya kayak kita baca lagi diulang-ulang ya, sebenarnya Yesus itu punya kepercayaan diri yang stabil. Dia tahu dia siapa, dia tahu diciptakan untuk apa, dia punya kepercayaan diri, gambar diri, dia tahu dia kenal dia siapa, dan dia tahu siapa bapaknya. Makanya ketika dia masuk ke dalam dunia, bahkan di segi buku ilmu psikologi, Yesus di dalam jadi salah satu karakter yang memiliki pribadi yang memiliki self efficacy namanya. Self efficacy, self esteem atau self concept itu salah satunya Yesus Kristus. Karena dia kenal dia siapa. Dia kenal apa yang harus dilakukan dan dia tahu itu dia diciptakan oleh siapa, dan itu yang mungkin kita nggak bisa menemukan dari dalam diri kita. Ya, itu yang kita perlu tanya ke Tuhan gitu. Jadi nanti setelah beriringan dengan profesional, percayalah kalau ketika kita dibaptis pada saat kita masih bayi, itu Tuhan sudah menaruh rohnya di dalam diri kita dan pilihan kita untuk mau percaya dengan dia atau tidak gitu. Karena nanti Roh Kudus akan memimpin. Roh Kudus itu datang dalam bentuk suara yang memang akan menuntun kita, atau biasanya orang-orang bilang hati nurani ya gitu. Tapi biasanya Roh Kudus itu dia bisa mengajar, menghibur, ya nanti dia akan pelan-pelan memberitahu kita, dan bahasanya yang akan dia keluarkan itu bentuknya biasanya dalam damai sejahtera gitu. Jadi itu yang membantu kita gitu. Solusinya salah satunya itu. Banyak sebenarnya tokoh-tokoh Alkitab itu nggak ada yang maksudnya hampir semua memiliki permasalahan secara mental. Jadi kayak contohnya Daud ya, Daud itu bapak mamanya itu nggak bisa terima dia badannya kecil beda dibanding abang-abangnya, dan dia disingkirkan, dia dimintanya jadi gembala domba. Dia bukan sosok yang tinggi besar diagung-agungkan, enggak, tapi dia dilatih sama Tuhan, diizinkan sama Tuhan sebagai seorang gembala, dan akhirnya dia udah terbiasa melawan beruang, harimau dibanding kakak abangnya yang teori, ya kan? Itu ngelawannya sesama temen, makanya dia udah nggak takut sama Goliat yang badannya tinggi besar. Tapi baiknya adalah dia percaya kalau Allah itu menciptakan dia baik adanya. Bahkan di Mazmur kan dia bilang, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, Allah tetap batu aku apa ya? Pokoknya ada di Mazmur ya. Dia bilang Allah lah yang menjadi pegangannya dia gitu. Dia secara mental rusak deh. Makanya kan kalau dibilang kalau dia kan punya istri banyak ya. Bahkan sampai kejatuhan dia yang waktu mengalami dosa dengan Bathsheba itu, ya itu mungkin jadi salah satu penyembuhannya dia juga gitu. Jadi sebenarnya banyak di tokoh Alkitab yang mengalami kelainan mental. Jadi yang punya gambaran diri yang baik itu Yesus Kristus sendiri. Makanya dia dibilang dia adalah contoh gitu. Teman-teman. Itu memang dari segi psikolog ini, mental care sendiri tuh yang paling utama kita harus mengenal diri kita dulu, iya, tahu masalah kita apa. Betul. Okay. Kalau kita kan dari tadi ngomongnya soal dari segi psikolog, nah aku pengen bahas dari segi emosi anak-anak remaja, emosional anak-anak remaja nih Kak. Kayak kenapa sih emosional itu berkaitan sama psikologi?
Oke. Ini kakak yang langsung jawab. Atau Sisil mungkin. Atau Sisil boleh, nggak apa-apa. Kakak aja, karena sejujurnya aku belum sedalam itu Iya, oke. Karena kan aku di keperawatan tuh baru belajar yang dasar-dasarnya Iya, banget. benar, Jadi benar. belum sampai ke situ. Ya karena perawat perlu nanganin manusia juga kan. Iya. Iya, pada akhirnya kan psikolog ilmu psikologi itu objek utamanya adalah manusia Iya, gitu. iya. Nah, kalau dibilang mental itu mempengaruhi perasaan sangat deh gitu jadi ya. Karena tubuh kita itu tidak terpisah-pisah. Misalnya rohnya di mana, tubuhnya di mana, jiwanya di mana kan enggak ya. Jadi ketika pikiran kita misal ada satu kejadian yang memicu atau men-trigger kita mengalami memancing memori ya gitu, memancing memori yang menimbulkan perasaan tidak nyaman, itu akhirnya kan yang muncul dalam bentuk perasaan gue kecewa, gue takut, gue ini karena ada memori, atau tidak ada memori malah itu jadi memori bentuk baru, jadi core memori malah ya kan, malah jadinya membentuk trauma-trauma yang tadi kita udah bicarakan. Ya sangat mungkin karena emosi itu berbau perasaan marah, perasaan takut, perasaan kecewa, jijik, banyak banget sebenarnya. Perasaan tuh banyak banget deh. Jadi kadang-kadang kan kalau di Indonesia tuh masih tabunya perasaan itu sedikit ya. Duh gue sedih nih, gue gini. Padahal sebenarnya ada bentuk-bentuk lainnya yang misalnya kayak lagi flat atau lagi ya ya biasa aja, hampa, kosong gitu. Misalnya ada banyak banget, sebenarnya malah ribuan ya bentuk perasaan itu. Cuma kadang kita nggak tahu itu namanya apa. Jadi dia bentuknya dalam bentuk perasaan itu. Jadi mental dalam proses berpikir masuk ke perasaan seseorang, dan itu yang biasanya membentuk kita melakukan suatu tindakan. Apa yang kita pikirkan itu yang kita rasakan. Setelah kita merasakan, proses berpikir lagi ke kepala, gue melakukan ini nih. Jadi itu. Jadi nanti di psikologi itu ada namanya id, ego, super ego. Apa yang lo mau, misalnya mau makan. Kalau mau makan di id itu di kepikiran tuh gue mau makan id. Nah kalau ego itu dia lagi merancangkan ini gimana ya gini-gini. Masuk ke super ego. Super ego, oh ya udah kalau mau makan berarti kita harus ke meja makan, ngeliat ada makanan atau enggak. Kalau nggak ada makanan kita masak. Gitu kan, nanti balik lagi ke ego. Ya udah kalau gitu kita jalan. Nah ego ini yang bikin kita jalan. Nah tapi kadang-kadang kan orang kayak kalau misalnya dia lagi mager, ya udahlah nggak usah makan gitu kan. Ya udah itu hitnya lebih besar biasanya tanya itu. Jadi perasaan mental itu sangat berkesinambungan gitu, nggak mungkin terpisahkan deh. Jadi perasaan, pola berpikir itu membentuk kita akhirnya jadi kepribadian yang seperti apa juga gitu. Tapi pernah nggak sih ngerasain kayak perasaannya beda sama emosi yang dikeluarin? Kayak kita marah, tapi emosi yang kita keluarin kita malah nangis. Oke. Iya. Kamu pernah nggak sih? Pernah banget, pernah ngalamin kayak gitu. Tapi aku juga maksudnya nggak tahu sih kapan, cuman pernah lah ngalamin kayak gitu. Oke, kalau misalnya itu mungkin aku malah takut, tapi yang aku keluarin ketawa. Gitu. Nah jadi itu bisa banget terjadi karena ada perlindungan diri namanya defensif. Kan kita melindungi diri kita supaya respon yang orang lain timbulkan itu jangan sampai menyakiti gue lagi gitu. Nah jadi mungkin banget kalau misalnya kayak kita marah, tapi kan kalau orang-orang bilangnya marah biasanya ntar dia ngerotos atau apa ya, tapi ada juga yang marah dia bentuknya nangis. Nangis itu bukan cuma bentuk kesedihan, tapi bisa juga dalam bentuk terharu, kemarahan, kecewa juga bisa nangis kayak gitu kan sebenarnya. Jadi itu cuma ekspresi itu nggak bisa menentukan apa yang ada di dalam diri kita. Sebenarnya yang bisa menentukan apa yang di dalam diri kita ya si orang itu yang tahu. Gitu. Cara mengendalikan emosi itu tuh gimana? Kalau dari Sisil gimana biasanya? Kalau aku sih biasa kalau ngendaliin emosi aku diem sih. Diam Terus aku mikir gimana baiknya gitu. Orang ngelakuin hal ini nih kayak aku, terus aku kayak apa ya yang harus gue lakuin ke dia ya. Karena aku pernah di satu momen tuh kayak jadi dulu aku tuh kalau sekarang aku orangnya gampang banget marah Kak. Tapi kalau dulu aku orangnya gak gampang marah. Aku lebih ke gampang banget nangis. Makanya itu kenapa akhirnya ya kejadian yang sempat aku ceritain tadi gitu Kak. Aku gampang banget nangis. Dulu waktu aku di SMP orang tuh ngatain aku pendek gitu kan. Terus aku gak marah. Aku nangis tapi kayak gitu kan. Wah, satu teman-teman aku yang lain ngomong kayak gini sama aku. Sil, lu bisa nggak kalau udah kayak gitu tuh gak usah kayak gini, jangan menunjukkan hal yang kayak gitu, kayak lu ketawa ngapain, lu marahin aja langsung orang kayak gitu. Kayak dia yang kayak nge-fight aku buat lu nggak boleh kayak gitu,
Lu harus bisa. Jadi teman-teman aku juga bilang kalau lu marah ya lu marah, jangan lu malah nangis. Karena apa kalau marah pasti nangis. Oke. Iya mungkin karena itu lagi belum tahu kalau misalnya kakak juga tahunya gara-gara masuk psikologi ya gitu. Jadi tahu kalau misalnya bentuk itu banyak, jadi bisa ekspresi yang dikeluarkan itu bisa banyak banget. Tadi kakak lupa di pertanyaan apa namanya? Mengendalikan. Cara mengendalikannya ya gitu. Kalau mengendalikan itu bukan berarti kita nggak boleh berekspresi. Boleh justru. Nah kadang orang yang nggak bisa terima. Kalau kita mau berekspresi, nah itu boleh. Cuma cara mengendalikannya tadi sebenarnya Sisil juga udah ngasih tahu. Sebelum gimana cara kita mengendalikan kalau kita nggak ngerti gitu kan. Nah jadi kita perlu ke dalam diri kita dulu gitu, maksudnya kita nangis nih, kita marah, ya udah setelah kita marah kan kita juga nggak mau gini ya, maksudnya cara mengendalikan itu biasanya kita mau supaya nggak menyakiti orang lain atau menyakiti diri sendiri. Yang bahaya tuh kalau udah keluarnya ekspresi menyakiti, berarti itu udah sakit banget deh yang dirasain gitu ya. Kalau udah sakit banget berarti ya kita cari tahu nih akarnya gitu biar kita nggak nyakitin orang lain gitu. Cara mengendalikannya itu dengan kalau mau secara fisik ya, kalau yang kakak biasa lakuin itu tarik nafas dulu. Jadi tarik nafas kalau mau ini ya, mungkin teman-teman biasanya kan kalau kita marah atau mulai memicu trigger itu tuh jantung tuh gitu kan. Iya. Gitu. Jadi jadi itu tarik nafas itu sebenarnya memicu kita juga, kita mengatur diri kita deh, ritme relax. Jadi kita tarik nafas, tahan dulu nafasnya, tahan ya sekitar 10 detik, baru abis itu keluarin pelan-pelan. Justru keluarin yang lebih pelan sebenarnya baiknya ya, supaya kita bisa memicu, maksudnya jantung kita itu nggak beraturan karena ada yang mendorong kita kan, gitu kan. Jadi mau marah tapi nggak bisa keluar gimana. Jadi ya itu mengendalikannya dengan tarik nafas. Sambil tarik nafas itu di pikiran kita, lu mau ngapain gitu. Jadi pertanyaannya lu mau ngapain, lu kenapa, lu mau ngapain gitu. Setelah mau ngapainnya itu udah ketemu, kita regulasi diri deh, kayak itu nggak baik kalau kita akhirnya jadi marah, menimbulkan perilaku yang negatif, menyakiti orang lain atau menyakiti diri sendiri. Kita berhenti untuk setidaknya sadar, apalagi dalam ruang kosong. Biasanya itu lebih menyakitkan deh ketika sendirian. Nah ketika sendirian itu kenapa banyak yang terjadinya bunuh diri di dalam ruangan kosong ya, itu jadi sebisa mungkin ketika kita sendiri kita nggak kuat, keluar gitu ya. Itu udah solusi terbaik sih, keluar. Selain keluar juga ini ya cari udara segar gitu. Kalau misalnya memang kita belum bisa tahu itu apa, cari udara segar, kendalikan emosi. Kalau misalnya itu dalam konteks komunitas, keluar dulu dari circle itu. Kalau nggak bisa tahan atau tarik nafas, biarkan mereka beradu argumen atau bagaimana, biarkan sampai kita selesai gitu. Setelah kita deal, kalau mau dikeluarkan it's okay, tapi jangan sampai menyakiti orang lain gitu. Jadi mencoba untuk mengendalikan dirinya dengan itu juga, bahwa kita juga nggak mau menyakiti orang lain, intinya gitu. Tuh, kalaupun udah sampai terjadi menyakiti orang lain, kita perlu mengampuni diri kita setelah itu gitu. Berarti memang kita harus sering-sering yang namanya refleksi diri ya sebenarnya. Oh iya benar, tarik nafas, pikirin ke depannya mau gimana ya, refleksi diri. Ini kalau misalnya susah banget kayak gitu, orang susah banget karena orang rata-rata frontal kan. Iya, mulai mengge emosi langsung kayak lu nggak boleh. Iya benar-benar. Karena aku kalau aku ya, maksudnya aku hidup dengan tipe keluarga yang mungkin kayaknya orang Batak sih banyak ya gitu. Aku nggak bisa mengeneralisasi juga sih, cuma kan biasanya kita emosi duluan daripada mikir. Iya, benar. Itu yang biasanya tuh, jadi emosinya duluan yang di depan. Padahal kita bisa mengendalikan emosi itu sebenarnya dengan masuk, nggak usah dengerin orang lain dulu. Emang bener-bener diem dulu, atau biarkan mereka berbicara, bercakap-cakap segala macem. Coba pertanyakan dengan diri kita gitu. Jadi kalau aku ya balik lagi tadi ya, aku hidup dengan pola yang memang emosional dulu ya gitu ya. Akhirnya kan belajar untuk emosi itu datang karena kita belum bisa menguasai diri, betul, pengendalian dirinya kurang. Dan itu ya buah-buahnya juga ada di dalam situ ya. Ketika kudus, ketika kita mau belajar untuk tenang, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Jadi itu buah-buah yang Roh Kudus hasilkan. Di luar dari itu enggak. Jadi kalau misalnya udah mulai marah,
ya udah kita nggak bisa mengendalikan diri, ya itu ada something berarti. Tapi biarkan emosi itu mengalir dulu supaya kita tahu itu apa. Kalau kita udah tahu, ya jangan dimain-mainin dong gitu kan. Kalau kita udah tahu, ya kita punya tanggung jawab untuk mengendalikan itu gitu. Jadi bukan orang lain yang bertanggung jawab. Jangan sampai di pikiran kita, lu harusnya tanggung jawab dengan apa yang terjadi dengan perasaan gue saat ini. No, it's not bukan orang lain yang punya tanggung jawab itu. Ya. Itu tanggung jawab diri kita gitu. Jadi kita perlu mengendalikan diri kita. Kita tahu dulu segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita itu atas tanggung jawab kita itu sebagai manusia. Dengan diamnya kita berarti kita menyusun Menyusun, gimana tujuan betul, kita tuh menyusun. jangka panjang kah atau jangka pendek. Nah, gimana sih caranya supaya kita tuh bisa menyusun itu gitu loh. Oke. Menyusun tujuan jangka panjang, entah itu jangka panjang atau entah itu jangka pendek. Supaya teman-teman remaja yang nonton juga bisa lihat ya. Dari Siapa Sisil dulu? mungkin? Dari kakak dulu. Oke, dari aku ya. Kalau dari aku mungkin simpelnya untuk bisa memiliki tujuan jangka pendek dan jangka panjang, balik lagi ya Dek, kita kan mau membuat sesuatu yang realistis sebenarnya. Nah kadang kita buat tujuan itu tidak realistis karena kita nggak tahu batasan diri kita. Kita nggak tahu atau kita nggak bisa terima bahkan kelebihan kita, itu kan yang ngeri ya sebenarnya. Karena aku pernah di fase itu, jadi aku nggak bisa terima kalau aku punya kelebihan ini A B C D E gitu. Jadi pas lagi disuruh tulis kekurangan aku bisa tulis banyak banget, tapi ketika kelebihan bingung. Kok gue nggak punya kelebihan gitu, jadi tapi nggak inget, bukan nggak ada, tapi nggak mau, belum bisa terima gitu. Padahal kelebihan itu Tuhan kasih loh untuk kita bisa melayani orang lain, tapi bukan untuk disombongkan. Nah akhirnya kan kita nggak bisa meregulasi itu gitu supaya bisa punya jangka panjang ya realistis dulu terhadap diri kita. Memang agak susah ya untuk pada akhirnya kita mengenal diri kita dulu, tapi itu proses dan nggak ada yang nggak mungkin, pasti mungkin. Untuk bisa mempunyai tujuan jangka panjang ya kita ambil waktu dong yang pasti ya. Ambil waktu, terus juga kita mempertanyakan diri kita, bukan mungkin nanti eksekusinya ada pihak-pihak lain ya, tapi kita mempertanyakan dulu diri kita. Gue mampunya di sini, gue bisanya begini. Ya udah 5 tahun ke depan gue mau sepertinya gitu ya, sepertinya gue baik di bidang ini. Misalnya kayak aku waktu itu baik di bidang pendidikan, dan sekarang kayak misalnya aku nanti S2 mau ngapain gitu, setelah S2 mau ngapain, setelah kerja mau apa gitu. Jadi kayak ada gambaran-gambaran karena udah bisa realistis dengan diri sendiri. Kalau gua bekerja dengan ruang lingkup yang besar, misalnya kayak aku kan pernah bekerja di sebuah sekolah ya, jadi aku nggak bisa nih yang tekanannya jangka waktu mengajar tuh terlalu panjang atau tidak realistis, job desk-nya nggak jelas, itu aku nggak bisa. Jadinya aku susah untuk mengungkapkan pendapat. Ternyata aku yang tipe yang kayak gitu dulu. Jadi aku akhirnya nggak bisa. Oh berarti kelamaan gue mencoba untuk bisa mengeluarkan pendapat gitu. Nah terus nanti kalau misalnya membuat jangka panjangnya lagi, oh ya udah, gue bisa nih di bidang ini yang one by one, atau misalnya gue nggak bisa terlalu yang di laptop terus. Ya kalau aku ya misalnya aku nggak bisa yang di laptop terus. Berarti konselor oke, berarti bisa nih kalau misalnya ngambil divisi psikologi di sekolah swasta ataupun di perguruan tinggi misal kayak gitu ya. Berarti jangka 5 tahun 10 tahun ke depan aku udah punya gambaran yang setidaknya itu realistis, dan balik lagi kalau Tuhan izinkan ya Dek gitu. Kalau aku kayak gitu, jadi membangunnya ya dari situ dulu. Kita tahu dulu batasan diri kita, jangan semuanya. Kadang-kadang kan ini bagus nih kayaknya, ini bagus nih kayaknya, jadi kayak ini yang mana ya bagusnya ya gitu kan, jadi udah bingung duluan tapi tidak realistis gitu. Dan jadi perlu realistis juga dengan diri kita. Oke, benar. Aku sama sih kayak Kak Anita, kita tuh perlu realistis dengan diri kita. Kita harus paham dulu diri kita itu apa. Makanya kenapa kalau aku sih kayak kita tuh harus tahu tujuan spesifik kita tuh apa. Iya, betul. Harus tahu lo mau kemana gitu. Kayak udah harus pasti gitu kan. Jadi kayak ketika kita sudah tahu, udah spesifik nih tujuan kita mau kemana, udah pasti kita akan mengenal diri kita. Oh oke, diri gue berarti begini nih, gue nggak bisa kayak gini, sama kayak kakak kayak tadi kayak gue nggak bisa begini, berarti berarti gue ya udah fokus ke tujuan gue ini aja. Terus kita juga perlu nanamin hal-hal positif lagi, balik lagi gitu kan. Jangan bikin hal negatif itu buruk, karena hal negatif itu benar-benar mempengaruhi ketika kita membuat suatu yang tadi dibilang apa, jangka panjang, tujuan jangka panjang ataupun jangka pendek, itu sangat mempengaruhi. Karena hal negatif itu
sering banget kan terjadi dalam hidup kita. Makanya untuk itu kita perlu banget buat ngebangun hal positif. Terus ya sama perlu tindakannya. Iya betul. Eksekusinya harus bisa. Iya betul juga tuh. Kakak boleh tambahin. Kayak kalau kita udah buat konsep, nah yang paling berat ini komitmen sebenarnya. Iya. Iya kan kalau misalnya udah ada komitmen, udah ada pengen kayak gini, pengen kayak gini. Nah geraknya dan komitmennya sebenarnya yang agak ini ya. Jadi kita perlu komitmen dengan apa yang udah kita tulis dan kita rancangkan. Dan jadi mungkin kadang-kadang ada faktor-faktor luar yang bisa membuat kita nggak masuk ke dalam tujuan itu, dan itu biasanya Tuhan izinkan juga loh gitu. Banyak loh kayak tujuan hidup, atau kita kan nggak tahu ya, kadang-kadang tujuan hidup itu lebih berat lagi nanti topiknya kalau misalnya nih ya. Jadi yang kita bisa aja dulu gitu, realistis. Aku mau tanya motivasi terbesar kakak itu apa sih sama Sisil? Oke, Sisil dulu. Motivasi terbesar aku Iya. ya mengenai kesehatan mental, mengenai Hidup kali ya. kehidupan ya. Kalau motivasi aku terbesar itu adalah kayaknya sih orang tua aku sih. Tapi terlebih sih mama sih. Iya. Karena semua proses walaupun ya yang tadi aku cerita mama sempat tidak memahami kepribadian aku, tapi menurut aku motivasi terbesar aku itu adalah dari mamaku. Karena kemarin kan aku sempat nggak mau kuliah juga, karena aku pikir aduh berat banget ini tahun ini harus kuliah dengan tekanan yang sangat banyak, dan aku juga baru-baru ini ada sesuatu kejadian yang baru menimpa keluarga kami juga kan. Jadi kayak menurut aku kayak aduh gue nggak bisa nih gitu, tapi mama itu kayak nggak bisa, kamu tetap harus kuliah, tetap harus dia semangat gitu. Kayak pelayanan pun nggak boleh kayak gitu, kamu nggak boleh lari-lari gitu. Itu nggak baik banget, kamu udah terjun di situ, jadi kamu harus lanjutin itu. Jadi kayak motivasi terbesar itu mama, karena aku pengen banget nunjukin ke mama kalau aku tuh bisa gitu loh. Ya walaupun dengan keraguan aku, tapi aku pengen nunjukin kalau ya gitu ya. Pokoknya banyak banget gak bisa diungkapkan kata-kata sih. Iya. Jadi pertanyaan tadi nih pas sebelum ini sebenarnya aku mikir apa motivasi terbesar aku ya. Jadi gak bisa, tapi emang beneran gak bisa diungkapin kata-kata. Tapi kalau aku bilang itu mama gitu. Untuk saat ini ya deh. Untuk saat ini itu malah itu bagus ya. Kalau aku boleh nanggepin juga, maksudnya kalau dari aku motivasi terbesar saat ini, mungkin tadinya motivasi terbesar aku nggak tahu deh malah dulu ya. Tapi saat ini sekarang yang paling besar ya, aku mengalami banyak kasih karunia Tuhan gitu. Jadi nggak aku sampai pernah mempertanyakan gitu, gimana ya kalau misalnya nanti mama papa udah nggak ada gitu. Dan aku karena udah di umur sekarang ya deh, jadi kompleks banget isi pikiranku sekarang. Cuma pada saat aku mempertanyakan hal itu, kemurnian terhadap motivasi yang terbesar itu muncul akhirnya. Karena motivasi terbesarku itu memang orang tua awalnya gitu, tapi itu dengan diksi yang kurang baik pada saat itu sebenarnya. Jadi kayak pengen menunjukkan, pengen berhasil supaya mereka bla 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 bla. Jadi kadang malah itu membuat aku drop down, bukan malah jadi berkomitmen terhadap apa yang aku lakukan. Tapi akhirnya ya itu ya, selain kasih karunia yang udah Tuhan kasih ya, akhirnya itu jadi acuan terbesarku untuk aku melanjutkan hidup ya gitu, tujuan hidup. Karena mama papa yang hadir saat ini, yang tadinya menjadi motivasi yang besar buat aku, yang kalau misalnya ngebayangin hal itu aja aku nangis, tapi aku nggak mau menyia-nyiakan waktu di mana saat ini mereka ada gitu. Even pun apapun yang pernah mereka lakukan dengan cara mereka yang mereka mungkin nggak tahu pada saat itu ya, aku sangat mengasihi mereka ya gitu. Tapi motivasi terbesar aku berubah, yang akhirnya jadi aku percaya kalau segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi itu untuk membentuk. Karena kita itu hidup di sini sementara gitu. Jadi aku masih membangun bagaimana supaya ini mungkin aku sedikit kasih ini ya Dek. Dulu aku tipe orang tua aku yang otoriter sebenarnya. Jadi ada efek dari orang tua yang otoriter kalau anak itu akan menganggap dia tidak punya kehendak bebas. Jadi itu efeknya. Tapi aku udah bisa terima. Tuh, jadi orang tua aku memang superior dua-duanya.
ketemu anak yang kelihatannya tidak superior, tapi sangat superior ternyata. Jadi aku pendem gitu kan. Terus akhirnya ketemu dengan orang tuaku yang seperti itu ya, aku sampai berdoa dulu. Cara doa aku adalah aku selalu minta maaf dengan apa yang menjadi kesalahanku. Jadi kalau misalnya doa itu selalu takut gitu. Jadi otoritas bapak sampai aku menyadari kalau di titik yang sekarang ya, partner kerja Allah itu bukan yang tidak melakukan apa-apa gitu. Jadi akhirnya berubah pandangannya, yaitu pendewasaan dari yang lebih Tuhan kasih juga. Berubah yang tadinya aku pikir kita motivasi terbesar memang karunia Allah, dalam arti ya berarti segala sesuatunya, oh gimana nih Tuhan, mau dengar suara Tuhan dulu gitu kan, nggak bisa setiap saat kayak gitu. Tapi kan ada kehendak dari manusia itu sendiri, akhirnya berubah gitu. Jadi perubahan itu memunculkan buah yang baru sih deh gitu. Yang tadinya mungkin aku ke orang tua kayak, mungkin Sisil nanti menemukan memang motivasi terbesar aku waktu itu orang tua, tapi yang saat ini aku tahu adalah aku mengasihi mereka dan melayani mereka gitu. Jadi akhirnya mencoba untuk melayani dengan cara yang tepat, bahkan sampai saat ini aku masih bergumul dengan itu. Karena anak kecil yang aku lihat waktu itu ada hubungannya dengan masa lalu gitu. Jadi ya mungkin dia nggak bisa mengekspresikan dirinya ya, tapi akhirnya aku bisa punya pilihan dong untuk mengubah responku ke orang tua gitu. Kalau motivasi terbesar sih. Kalau Vio sendiri apa? Orang tua sih. Iya, betul. Saat ini masih orang tua. Oke, tapi itu bagus justru karena memang ada fasenya. Orang tua tetap boleh Allah. Oke teman-teman, tadi kita juga udah sharing-sharing bareng soal apa itu mental care. Aku mau denger dong kesimpulan dari Kak Anita juga dari Sisil. Oke, kalau dari aku kesimpulannya, semoga teman-teman yang melihat video ini, teman-teman bisa lebih aware lagi dengan kesehatan mental kita masing-masing. Jangan merasa kalau teman-teman itu ketika udah mengalami gejala-gejala yang tadi kita sebutin, terus teman-teman merasa, gue gila kali ya. Enggak, teman-teman gak gila kok. Jadi semoga teman-teman bisa lebih aware, jaga dirinya juga, terus juga tanamin hal-hal positif dalam kehidupan kita, terus jangan lupa libatin Tuhan selalu dalam kehidupan kita gitu. Amin. Oke, aku nambahin aja ya, Sisil udah ngejelasin juga kalau misalnya kita perlu aware ya gitu. Jadi ini sharing-sharing kita, boleh teman-teman jadiin pelajaran, jangan diambil jadi contoh yang negatif, tapi coba sebaik mungkin untuk jadikan ini ilmu ya, bukan ilmu juga ya, selain ilmu, pengalaman, terus juga balik lagi tadi kita punya pilihan, self awareness, kita punya tanggung jawab atas diri kita, terus juga meregulasi diri kita supaya oh gue kayak gini berarti kayak gini. Jadi kalau misalnya udah mulai ada tanda-tanda yang kita nggak bisa kendalikan, sebaiknya cari pertolongan orang lain, baik itu keluarga, teman ataupun profesional. Terus juga balik lagi ya teman-teman, jangan lupa untuk tetap membangun kesadaran ya, membangun kesadaran akan apapun itu. Dan percayalah kalau kalian itu orang-orang yang berharga, kalian dikasihi, sekalipun kalian mungkin saat ini lagi dalam keadaan tidak baik atau dalam keadaan baik, justru itu bagus. Jadi tanamkan dalam diri kita bahwa kita punya pilihan untuk menjadi pribadi yang sehat supaya kita bisa menjadi saluran berkat itu ya. Kadang-kadang kita ngomong saluran berkat, jadi gimana jadi calon berkat, kita dulu yang sehat, setelah kita sehat baru kita bisa melayani orang lain gitu. Betul banget, thank you Kak Anita, Terima kasih. kasih. Nah teman-teman, itu tadi sharing-sharing kita soal mental care. Semoga sharing-sharing kita ini bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami apa itu mental care. Dan thank you juga buat teman-teman yang udah menyaksikan series podcast Tukar dari Vol 1, 2, dan 3. See you, sampai ketemu lagi di lain kesempatan teman-teman. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, and press the bell di YouTube channel RHKBP Tanjung Priok. Dan jangan lupa juga untuk follow kita di Instagram RHKBP Tanjung Priok. Sampai ketemu lagi teman-teman. Thank you.